Mutia Ibrahim alias Tia, yang masih berusia 18 tahun ini, merupakan anak sematawayang dari Lina Bakari dan suaminya. Tia berasal dari Manado. Saat ini Tia bersekolah di SMK Negeri 1 Bitung kelas 12 di jurusan perhotelan. Ia merupakan sosok gadis yang baik namun tertutup dan tidak mudah bergaul. Ibu Tia yakni Lian sendiri bekerja di salah satu tempat laundry di kota Manado. Jarak antara kota Manado dan kota Bitung yang lumayan jauh sekitar 52 km atau 1 jam berkendara ini pun mengharuskan Tia untuk tinggal di sebuah kamar kos yang bernama Kos-Kosan Mawar, nomor 6 Kelurahan Manembo-Nembo atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Awalnya Lian merasa berat hati harus berjauhan dengan anaknya itu. Apalagi Tia seorang perempuan. Meskipun merasa berat berjauhan, sang ibu yang harus bekerja dan Tia yang harus sekolah ini pun selalu aktif membangun komunikasi. Setiap saat mereka saling memberi kabar dan bercerita tentang aktivitas masing-masing. Hampir sebagian besar yang Tia alami akan dia ceritakan kepada sang ibu. Sebagai orang tua, Lian bekerja dengan keras untuk membiayai putrinya itu. Ia mempunyai harapan besar agar putri sematawayangnya bisa menyelesaikan studinya dan menggapai cita-citanya untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Gadis cantik yang sedang praktek kerja lapangan atau PKL di salah satu hotel di kota Bitung, Sulawesi Utara ini selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Gadis dengan sejuta harapan dan cita-cita itu sangat bersemangat dalam menimba ilmu guna bekal masa depannya nanti. Di tempat kosnya Tia bertetangga dengan seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Akri. Diketahui bahwa Akri merupakan warga asal Mutong Provinsi Gorontalo. Ia merupakan seorang perantau yang bekerja di sebuah perusahaan pengalengan ikan di Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung. Di kos Mawar, Akri menetap di kamar nomor 4, sedangkan Tia di kamar nomor 6. Akri tinggal di kos tersebut tidak sendiri. Dia bersama pacarnya yang juga bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Meskipun mereka bekerja di tempat yang sama, namun jadwal shift kerja mereka berbeda, sehingga Akri tinggal sendirian di kos ketika sang pacar bekerja. Begitupun sebaliknya jika Akri masuk kerja shift yang berbeda, pacarnya pun sendirian di kos. Kamar Tia dan Akri yang hanya berjarak 2 kamar ini pun membuat Akri kerap bertemu Tia. Entah saat Akri akan pergi bekerja atau saat Tia akan pergi PKL. Atau berpapasan ketika Tia sedang menjemur pakaian di halaman kos. Karena sering melihat Tia, timbullah rasa suka dalam diri Akri. Meskipun ia telah memiliki pacar yang juga tinggal di kos tersebut. Pemuda tersebut tampak terpesona dengan paras cantik Tia, siswi SMK yang duduk di bangku kelas 12 itu. Pada beberapa kesempatan ketika sang pacar pergi bekerja, Akri suka mencari-cari kesempatan untuk bisa melihat Tia. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, Tia dan Akri kebetulan berpapasan. Dan saat itu Tia, gadis yang dikenal ramah ini pun melempar senyum manisnya kepada Akri. Hal itu pun membuat pemuda tersebut merasa senang dan kegeeran. Ia merasa itu adalah sinyal yang baik untuk dia bisa mendekati Tia. Padahal hal itu merupakan hal biasa yang kerap Tia lakukan ke sesama penghuni kos lainnya. Namun Akri malah menyalahartikan senyuman Tia padanya. Masih di hari yang sama pada malam hari, ketika keadaan sudah sepi, di mana para penghuni kos telah tertidur, termasuk pacarnya yang tertidur pulas karena keesokan harinya akan bekerja. Dengan pikirannya yang memang sudah cabul, Akri mulai mencari cara agar bisa mengintip gadis yang telah memberikan senyuman manis terhadap dirinya itu. Si cabul pun akhirnya menemukan ide untuk mengintip lewat plafon. Ia pun kemudian diam-diam menjebol plafon di kamarnya, lalu naik ke plafon dan berjalan merangkak perlahan di atas plafon menuju kamar Tia yang berjarak 2 kamar dari kamarnya tersebut. Setelah sampai tepat di atas kamar Tia, Akri pun mulai perlahan membuat sebuah lubang agar dia bisa mengintip Tia. Di sana ia melihat Tia yang sedang tertidur dengan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 2 jam si cabul ini berada di atas plafon. Entah apa isi otak si cabul ini sehingga bisa berada di atas plafon yang sempit dan pastinya sangat panas. Kalau menurut kalian sambil ngapain guys si cabul ini di atas sampai 2 jam lamanya? Tulis di kolom komentar. Setelah merasa puas, ia kemudian turun kembali ke kamarnya.
Dan keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 sekitar jam 8 pagi, Akri pun pergi mengantar pacarnya ke tempat kerja. Tak berselang lama, usai mengantar pacarnya ke tempat kerja, Akri pun kembali ke tempat kos. Sesampainya di kos, ia pun mengangkat jemuran. Posisi jemuran Akri yang berada di dekat kamar kos Tia itu membuat Akri ini sambil mencuri-curi pandang ke arah kamar Tia untuk mencoba melihat gadis cantik tersebut. Kemudian setelah memperhatikan dengan seksama, Akri melihat bahwa pintu kamar Tia sedikit terbuka. Kemudian muncullah niat jahat dalam pikirannya, yang sudah tidak bisa meredam hasrat birahinya terhadap Tia. Setelah melihat kondisi di sekitar yang sedang sepi itu, perlahan-lahan ia mendekat ke pintu kamar Tia dan sedikit mengintip. Saat itu, Akri pun melihat Tia yang mengenakan daster sedang tertidur pulas dengan posisi daster Tia yang sedikit terbuka. Hasrat Akri pun malah semakin menggebu-gebu setelah melihat kondisi itu. Sontak ia pun langsung masuk ke dalam kamar Tia lalu mengunci pintu dari dalam. Saat berada di dalam, Akri pun langsung naik ke atas tubuh Tia dan berusaha menyetubuhi Tia. Tia yang tersadar pun langsung tersentak terbangun dan refleks langsung berteriak. Ia mencoba melakukan perlawanan. Tetapi kekuatannya yang tak sebanding dengan kekuatan Akri membuatnya gagal melepaskan diri dari cengkraman pemuda bejat itu. Akri pun kemudian menggigit pipi sebelah kiri Tia sambil mencengkram lehernya hingga Tia tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Setelah melihat Tia tidak bergerak lagi, bukannya takut dan pergi dari sana, Akri malah melanjutkan aksinya, di mana ia mulai menyetubuhi Tia selama kurang lebih 6 menit dengan penuh gairah yang selama ini telah ia pendam. Setelah puas menggauli Tia, Akri kemudian mengambil handphone dan uang sebesar Rp200.000 milik gadis tersebut. Dan setelah semua aksinya selesai, Akri segera keluar dari kamar Tia lalu kembali ke kamarnya dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Akri kemudian menggunakan uang milik Tia yang ia ambil untuk keperluan sehari-harinya. Sedangkan handphone milik Tia pun ia jual ke temannya yang bekerja di tempat servis ponsel sebesar Rp350.000. Di sisi lain, di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, pacar Tia yang bernama Fauzan mencoba menghubungi Tia. Di chat melalui WhatsApp tidak terkirim dan di telepon nomornya juga tidak aktif. Tetapi meskipun begitu, awalnya Fauzan tidak curiga atau berpikir yang aneh-aneh. Mungkin handphone Tia sedang dicas atau mungkin belum bangun. Namun, hingga jam 2 siang, pesan maupun telepon Fauzan ke Tia pun tetap tidak mendapatkan respon dari Tia. Fauzan pun mulai merasa curiga. Selain itu, Lian ibu Tia juga mengirim pesan WhatsApp kepada Tia sekitar pukul 10 pagi. Namun pesannya tidak terkirim. Karena khawatir, akhirnya Fauzan pacar Tia menghubungi salah satu teman Tia yang bernama Adinda, yang juga ngekos di tempat kos yang sama dengan Tia. Fauzan meminta tolong kepada Adinda untuk pergi mengecek Tia di kamarnya, karena sejak pagi chat maupun teleponnya tidak terhubung. Adinda pun segera pergi ke depan kamar Tia. Ia mencoba memanggil Tia dari luar sebanyak 2 kali, kemudian Adinda memperhatikan pintu kamar Tia sudah terbuka. Melihat hal itu, Adinda langsung masuk ke dalam sambil memanggil nama Tia. Saat di dalam, Dinda melihat Tia yang berada di atas tempat tidur dengan posisi telentang. Adinda pun sempat memegang tangan Tia, namun tangannya sudah terasa dingin. Adinda juga memperhatikan mulut temannya itu mengeluarkan busa yang membuatnya ketakutan dan panik. Adinda pun segera keluar dari kamar Tia dan melaporkan hal itu ke penjaga kos yang bernama Emiwati. Saat mendengar informasi dari Adinda, Emiwati langsung bergegas ke kos Blok Mawar, tepatnya di kamar Tia. Dan benar saja, setibanya di sana, Emiwati mendapati Tia sudah dalam posisi terlentang dengan mulut yang mengeluarkan busa. Emiwati kemudian langsung pergi melaporkan hal itu kepada pemilik kos dan diteruskan ke Polsek Matuari. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian Polsek Matuari bersama tim Polres Kota Bitung pun segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad Tia pun kemudian dibawa ke rumah sakit Manembo-Nembo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil visum ditemukan ada bekas gigit di pipi Tia. Terdapat juga tanda-tanda kekerasan di leher Tia seperti dicekik. Dan juga ditemukan ada cairan sperma di alat vital Tia.
yang membuat petugas yakin bahwa Tia adalah korban pemerkosaan. Selain itu, di dalam kamar kos Tia, polisi juga menemukan uang tunai dan handphone milik Tia menghilang. Serta ditemukan ada bercak cairan merah di kasur. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan yang dimulai dari kamar Tia. Polisi pun menemukan plafon kamar kos Tia yang terdapat lubang. Ketika dicek lagi, ternyata ada satu kamar yang plafonnya sudah dijebol, yaitu kamar milik Akri. Polisi pun mulai mencurigai Akri. Namun meskipun menemukan petunjuk, polisi tidak langsung meringkus Akri. Mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa Akrilah pelaku menghilangkan nyawa dan pemerkosaan terhadap Tia. Polisi mencoba memperkecil ruang lingkup penyelidikan dengan mengambil sampel DNA 4 pria yang ada di kos tersebut, termasuk Akri, untuk dicocokkan dengan cairan pria yang ditemukan di area vital korban. Saat penyidik mengambil sampel dan spermanya Akri terlihat sangat tenang. Dia tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Dan pihak kepolisian juga tidak menunjukkan bahwa mereka sedang mengawasi Akri. Sampel DNA dari 4 pria yang diambil itu kemudian diuji dan diperiksa di laboratorium forensik di Polda Sulawesi Utara dan dikirim ke Mabes Polri Jakarta. Dan proses uji sampel membutuhkan waktu 2 minggu. Sampai akhirnya pada bulan September tahun 2024 hasil uji lab sampel DNA terhadap 4 orang pria pun keluar. Dan hasilnya terbukti bahwa DNA Akri cocok dengan cairan yang ditemukan pada alat vital korban. Dengan bukti kuat tersebut, polisi pun segera menangkap pemuda yang memang sudah dicurigai pihak kepolisian itu. Namun setibanya di tempat kos, Akri tidak ada di sana, ia sedang bekerja. Dengan surat penggeledahan, polisi pun masuk ke kamar kos Akri untuk mencari barang bukti lain seperti handphone milik korban. Dan saat berada di kamar Akri, polisi menemukan bahwa pria tersebut sepertinya sudah berencana untuk melarikan diri. Ia telah mengemasi pakaian dan barang-barangnya di dalam tas. Kemudian polisi pun bergegas ke tempat kerjanya untuk menangkap Akri pada tanggal 4 September tahun 2024. Namun saat penangkapan, Akri malah berusaha melarikan diri. Sehingga mau tidak mau, polisi harus memberinya tindakan tegas terukur berupa timah panas yang mengenai kaki kanannya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kota Bitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga menyita handphone milik Tia dari tempat servis yang dijual oleh pelaku. Dan kepada polisi, Akri mengaku motifnya memperkaos Tia karena ia merasa suka terhadap Tia. Di sisi lain, Lian, ibu Tia yang mendapatkan informasi tentang kejadian yang menimpa putri sematawayangnya itu pun merasa hancur dan sangat tak menyangka jika putrinya harus pergi dalam kondisi yang menyedihkan. Pihak keluarga pun meminta agar pelaku Akri dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Akri dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 15 ayat 1 huruf J dan O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang perbuatan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, mengakibatkan kematian dengan ancaman 17 tahun penjara, atau pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Buat kalian yang merantau dan tinggal jauh dari keluarga, selalu berhati-hati ya, dan jangan lupa jaga kesehatan.